Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Samsudin Amin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Suni Kalijaga. Baik, kali ini saya akan membahas bagaimana tantangan dan membahas bagaimana tantangan budaya Islam di era modern ini. Baik, kalau kemarin di video part 1 kemarin yaitu bagaimana interaksi Islam dan budaya lokal di Indonesia, sekarang kita akan membahas bagaimana tantangan budaya Islam di Indonesia. Oke, kita kan kemarin sudah membahas yaitu tentang Islam kontemporer ya. Ini sangat membingungkan bagi saya, yang dimana ini sudah marak terjadi di mana-mana ya. Kalau yang ini yang pakai walid kemarin pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, pakai jenggot panjang, itu kalau di filmnya Walid kan hanya untuk nafsunya sendiri, bukan untuk orang lain ya, itu merepotkan. Oke, sebagaimana pendahuluan yaitu Islam di Indonesia ini kan, kalau kita hidup di Jawa ya, sebenarnya kalau kita hidup di Jawa, saya merasakan tuh Muhammadiyah ya. Kalau saya kan NU ya, Muhammadiyah itu sudah menurut saya itu sudah lebih kontemporer daripada Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita lihat dari segi bagaimana di desa, NU dan Muhammadiyah itu, kalau NU itu lebih ke ya menyatu dengan budaya, tapi kalau Muhammadiyah itu lebih kontemporer, lebih modern ya. Lihat saja, Muhammadiyah itu orangnya kaya-kaya, tapi kalau NU ya kaya tapi biasa aja gitu loh, nggak semewah itu. Oke, baik, bagaimana sih tantangan budaya lokal di Indonesia? Bagaimana tantangannya? Oke, simak saja selanjutnya. Set. Oke, tantangannya adalah yaitu tadi yang Islam kontemporer itu ya, Islam yang radikal itu, yang menyebut dirinya ya sok alim lah, cara bahasanya itu sok alim, pakai jubah, sorban, imamah, ya kan sok alim banget ya sih. Terus dia menyatakan bahwa tahlilan, selamatan, sedekah bumi itu hal-hal yang bid'ah. Ya memang kalau pendapat saya pribadi itu hal-hal yang bid'ah kan, nggak ada di zaman Rasulullah. Mana ada zaman Rasulullah ada HP, laptop, ini kan nggak ada, nggak masuk akal ya. Kalau dipikir tuh nggak masuk akal juga. Tapi kok yang ngomong radikal, Islam radikal itu kok ngomong tahlilan itu bid'ah. Repotnya ya mungkin kalau saya melihat bukunya siapa, Hormat mana ya, ini Hasik, ini buku Islam budaya lokal ini, dia menyatakan bahwa Islam yang radikal itu dia kurang luas untuk memahami bagaimana Islam itu. Jadi kalau orang yang sudah memahami Islam itu akan luas, Islam itu akan luas, benar. Saya carikan ini dulu. Ini menurutnya pandangan ini merupakan pendekatan yang kaku dan tidak memahami konteks sosiokultural Islam di Indonesia. Terus Hazik juga menyarankan agar umat Islam tidak tidak melebih-lebihkan atau itu mengembangkan sikap
yang tidak toleran itu. Jadi kita harus toleran, terbuka, sebagaimana para wali songo dan ulama terdahulu yang menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Kembali lagi ke tadi itu ya, kembali lagi bahwa ajaran agama Islam itu tidak bisa lepas dari budaya, sebagaimana yang dilakukan oleh wali songo dan ulama terdahulu yang menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Tapi perlu kita ketahui ya, kalau di pesantren-pesantren terdahulu itu tidak ada yang menggunakan nama berbahasa Arab. Jadi misal seperti pesantren Tebu Ireng tidak menggunakan bahasa Arab, terus pesantren Langitan, terus pesantren Sunan Derajat Lamongan, terus kalau di Jogja ada Pondok Oraji. Nah, itu tidak menggunakan Arab. Takutnya menjadi budaya Arab yang terbawa ke Indonesia. Takutnya seperti itu. Di penamaan pondok pesantren itu tidak menggunakan bahasa Arab, yaitu takutnya membawa budaya Arab ke Indonesia. Terus misal kita lihat di mana ya, saya kok lupa ya. Oke, ini saya lupa. Oke, lanjut ya tadi. Terus pengaruh media sosial juga sangat membuat sebagai tantangannya ya. Sebagaimana yang kita ketahui, media sosial itu mempercepat penyebaran informasi. Seperti video yang saya buat ini akan tercepat tersebar karena banyak yang bisa nonton, kecuali saya buat pribadi. Oke, jadi di era saat ini tuh banyak praktik lokal yang dikritik secara terbuka, bahkan dianggap sesat, yaitu tadi Thailand. Kritik-kritik yang panas. Misal ada tahlilan di mana sini, bid'ah merepotkan itu. Hal ini tentu saja mengganggu ya bagaimana keharmonisan sosial dan menciptakan perpecahan antar umat. Jadi kalau kita lihat ya sangat pecah kalau itu dibiarkan, sangat pecah. Makanya ada beberapa organisasi yang dibubarkan itu ya, takutnya memecah umat yang ada di Indonesia ini, masyarakat ini. Terus apa solusinya? Solusinya ya kita harus terbuka itu, bagaimana konsep Islam Nusantara yang menawarkan model Islam yang toleran, damai, dan kontekstual. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, di era yang serba modern ini, kita harus berhati-hati, omong ya harus berhati-hati. Oh iya, saya ingin menyampaikan ini yang tadi kan pesantren ini tadi ya. Orang dulu tuh ngajinya nggak pakai kitab, makanya nggak ada tuh ceritanya ke Arab-Araban tuh nggak ada. Ke Arab-Araban tuh baru di era sekarang ini, nggak ada tuh istilah ke Arab-Araban tuh nggak ada dulu. Soalnya apa? Mereka ngaji tuh jiping, ngaji kuping atau ngaji dengan mendengar saja. Meskipun ada kitab itu pegon. Kalau kita lihat tafsir terdahulu seperti tafsir Al-Ibri
baris itu menggunakan pegon. Seru kan? Menggunakan pegon. Kitab-kitab Jawa yang lainnya, kalau di seperti taklim itu kan menggunakan pegon tapi berbahasa Arab. Ya kalau kita selidiki, pegon itu menandakan bahwa nggak harus berbahasa Arab, tapi teksnya berbahasa Arab, kalau dibaca Jawa. Makanya kalau kita di pondok pesantren salaf itu tidak akan asing maknai menggunakan bahasa pegon, terutama di Jawa ya, di Jawa Timur terutama lagi, soalnya saya di Jawa Timur. Ya itu, jadi tidak ada kearab-araban pada zaman dulu. Mungkin kalau viral Islam radikal itu ya yaitu Islam yang ingin enaknya sendiri gitu loh. Jadi Islam yang dia itu enak dan yang lain tuh merasakan enak. Maksudnya dia enak, yang lain enak. Gimana maksudnya? Yang lain merasa diuntungkan padahal dirugikan. Sedangkan dia merasa diuntungkan. Dia teruntungkan, itu enak lah. Terus Islam, dari tadi kita bahas Islam terus ya. Iya. Melihat kondisi di sekitar kita itu seperti gotong royong, musyawarah, juga penghormatan terhadap orang tua itu ya sebagaimana contoh Islam menyatu dengan budaya lokal. Bentar, saya ini ya itulah ngaji tadi saya bersih. Itu kalau kita lihat seperti penghormatan terhadap orang tua itu, tadi saya baru baca di kitab itu birrul walidain. Nah, di situ menjelaskan bagaimana menghormati orang tua. Nah, di situ tuh letak di mana budaya dan Islam menyatu itu di situ. Jadi Islam yang digabungkan dengan budaya. Jadi isi dalam kitab itu adalah budaya kita, cuman menggunakan bahasa Arab aja. Oke. Terus sebagaimana kesimpulan tadi, Islam kesimpulan tadi yang kita bahas ya Wali Songo, terus pengaruh media sosial itu ya, kita tetap harus berhati-hati. Terus yang pengen saya garis bawahi bahwa Islam dan budaya lokal itu tidak akan pernah terpisahkan ya, karena tadi datangnya Islam dan budaya lokal itu bebarengan. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Saya akan melanjutkan video-video selanjutnya. Jika ini menarik, komentar di bawah. Jika ini menarik, jika ada salah, komentar di bawah. Saya akan menanggapi komentar Anda. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.